Halo adik-adik semuanya, ketemu lagi dengan Miss Nina. Kali ini kita akan bahas PPAD numerasi Sleman tahap 2 di nomor 1 sampai 10 dulu ya. Oke adik-adik, kita langsung aja ke nomor 1. Kita akan baca dulu di soalnya ya. Komunitas belajar guru matematika SMP Kabupaten mengadakan kompetisi numerasi untuk siswa SMP tingkat kabupaten. Kompetisi dilakukan dalam 2 tahap. Tahap pertama merupakan babak penyisihan. Seluruh peserta mengerjakan 50 soal, dan tahap kedua merupakan babak final, hanya diperuntukkan bagi peserta yang memperoleh skor tertentu dari babak penyisihan. Aturan dalam pengerjaan soal adalah sebagai berikut. Soal yang dijawab benar diberi skor 5. Soal yang dijawab salah, skornya minus 2. Dan soal yang tidak dijawab, skornya adalah minus 1. Kita lihat dulu di sini untuk posternya ya adik-adik. Di sini ada babak penyisihan dan babak final peserta dengan skor lebih dari 200. Jadi yang masuk ke babak final adalah peserta yang skornya lebih dari 200 adik-adik. Nah, di sini kita lihat berikut rekap hasil jawaban beberapa peserta kompetisi. Ya, kita langsung lihat dulu di pernyataan pertama adik-adik. John lolos ke babak berikutnya dengan skor akhir lebih dari 200. Oke, kita lihat dulu nilainya John. Ya, di sini ada John ya. Jawaban yang benar John itu 43. Padahal tadi skornya berapa untuk yang benar? Di sini ada adik-adik 5 ya. Jadi ini langsung kita kalikan 5 aja. Kemudian jawaban yang salah skornya berapa? Ini di sini minus 2 ya. Minus 2 dan yang tidak dijawab ini adalah skornya minus 1. Nah, di sini minus 1. Udah kita hitung total skornya 43 kali 5 ini 215 ya. Kemudian dikurangi 6, dikurangi lagi 4. Ya, sama dengan ini berarti hasilnya adalah 205. Nah, ini kan berarti John lebih dari 200 ya. Di sini dibilang John lolos ke babak berikutnya dengan skor akhir lebih dari 200. Berarti betul nomor 1. Nah, kita lihat di pernyataan pilihan gandanya ya adik-adik. Di sini disebutkan 11 dan 44. Jadi, kalau nomor 1 ini sudah benar, berarti nomor 4-nya ini kita coret. Udah pasti salah gitu ya. Jadi, kita lihat dulu ke nomor 2. Josh lolos ke babak selanjutnya berdasar skor akhir yang diperoleh. Oke, kita lihat George sekarang. Kita lihat George di sini. Sini George ya. George itu 42, kita kalikan 5. Kemudian yang jawaban salahnya kita kalikan minus 2. Yang tidak dijawab kita kalikan dengan minus 1. Kemudian kita hitung total skornya. Untuk George ya. Ini kalau kalian hitung nanti hasilnya adalah 200. Kita lihat lagi di pernyataan kedua. George lolos ke babak selanjutnya berdasar skor akhir yang diperoleh. Nah, ini salah kan ya? Tadi kan harus lebih dari 200. Berarti 2 salah artinya apa? 3 artinya betul. Jadi jawabnya adalah 1 dan 3 itu yang B. Gitu adik-adik untuk nomor 1. Kemudian kita ke nomor 2. Kita baca dulu adik-adik seleksi kelas olahraga. Nah, di sini seleksi calon siswa kelas olahraga di suatu SMP negeri merupakan gabungan dari beberapa jenis penilaian, yaitu nilai akademis dari nilai rata-rata rapor dan asesmen awal dengan bobot 50%. Ya, kemudian nilai kecabangan dengan bobot 30% dan nilai tes fisik bobotnya 10% dan portofolio prestasi bobotnya juga 10%. Hasil akhir merupakan gabungan dari semua unsur penilaian tersebut. Berikut merupakan hasil seleksi dari calon siswa kelas olahraga untuk cabang bola basket putri. Ya, kita lihat dulu adik-adik di pernyataannya langsung aja, kita cek nomor 1 dulu. Queen dan Ulsya memperoleh nilai gabungan yang sama. Kita lihat Queen dulu adik-adik. Di sini ada Queen ya, Queen ada di nomor 2 ini. Nilai akademis rata-ratanya rapor dan asesmen ini 72. Tadi bobotnya adalah berapa? 50 ya. Berarti di sini kita langsung kalikan 50% aja. Jadi 50/100 gitu. Ya. Kemudian yang nilai kecabangan tadi 30%, kita kalikan 30/100. Kemudian untuk nilai fisik ini 10% gitu. Dan untuk portofolio ini 10% juga.
Nah, kita hitung sekarang totalnya. Ini kita hitung dulu. Berarti ini kita coret aja ya. 72 dikali setengah ya, sama aja. Ini hasilnya adalah 36 berarti. Kemudian yang ini 85 kali 30% itu 25,5. Ya, yang 76 kali 10% ini 7,6. Kemudian 25 kali 10% ini 2,5. Nah, nilai ini kemudian kita gabungkan adik-adik. Ya, jadi 36 ditambah 25,5 ditambah 7,6 ditambah 2,5. Nanti kalau kalian hitung ya, ini ketemunya adalah 71,6. Ya, kayak gitu adik-adik. Kemudian kita lihat lagi ulsia. Ya, dari Queen udah ya. Kemudian kita lihat ulsia. Ulsia ini, ulsia. Nah, berarti 76 ini karena bobotnya 50%, langsung kita kalikan ini 50%, yang ini 30%, yang ini 10%, kemudian yang ini juga dikali 10%. Kalau kalian jumlahkan nanti hasilnya 71,6 juga. Jadi, pernyataan nomor 1 ini benar gitu ya. Karena nilai gabungannya sama kan. Ya, nomor 1 betul, berarti nomor 4-nya salah. Oke, kita cek lagi ke nomor 2, adik-adik. Sasya memperoleh nilai gabungan tertinggi. Adik-adik, kalau kalian mau menghitung nilai tertinggi, berarti kan semua ini harus kita cari dulu. Nilainya per anak berapa gitu ya. Baru kita tahu Sasya ini tertinggi atau tidak. Nah, karena itu nomor 2 ini kita skip dulu aja. Kita langsung ke nomor 3 dulu. Di sini ada Tinah ya. Tinah memperoleh nilai gabungan lebih tinggi daripada Raisa. Oke, kita lihat Tinah dulu adik-adik. Di sini Tinah ada di sini. Ya, nilainya sama seperti tadi. Ini kita kalikan 50% dulu. Yang ini kita kalikan 30%. Yang ini kita kalikan 10%. Yang ini juga kita kalikan 10%. Ya, untuk Tinah ini kalau kalian nanti jumlahin ketemunya adalah 71,4. Ya, kemudian kita lihat Raisa. Raisa ada di sini. Sama ya adik-adik, ini kita kalikan 50%, ini kita kalikan 30%, ini kita kalikan 10%, 10/100 juga boleh, ini juga dikalikan 10%. Nanti kalau kalian cari ini hasilnya adalah 72,2. Nah, kita bandingkan antara Tinah dan Raisa, kita cek lagi ya. Di pernyataan nomor 3 di sini, Tinah memperoleh nilai gabungan yang lebih tinggi. Kita lihat Tinah itu 71,4, Raisa 72,2. Berarti salah ya, Tinah kan lebih rendah di situ. Dan karena ini tadi nomor 4 kan juga sudah salah ya adik-adik. Karena nomor satunya tadi benar kan yang di sini. Ya, jadi nomor 2 ini nggak usah kalian cari, udah pasti betul. Jadi jawabannya adalah yang A. Itu nomor 2 ya adik-adik. Kita lanjut lagi sekarang ke nomor 3. Oke, kita langsung ke sini adik-adik. Secara tidak langsung, hal tersebut tentu menuntut tercukupinya asupan nutrisi anak remaja guna mendukung masa puber. Memasuki tahap perkembangan remaja, otomatis angka kecukupan gizi harian anak akan semakin meningkat. Supaya tercukupi dengan baik, Kementerian Kesehatan RI menyarankan pemenuhan gizi seimbang pada remaja sebagai berikut. Nah, di sini sudah dicantumkan ya, untuk energinya, proteinnya, lemaknya, karbohidratnya, seratnya, airnya. Ya, di situ sudah ada semua. Nah, kita lihat di sini. Seorang siswa laki-laki, jadi laki-laki ya, sarapan pagi dengan menu sebagai berikut. Ya, di sini ada 1 piring nasi uduk, ada telur ayam balado, dan sebagainya. Langsung kita coba lihat di pilihan gandanya. Berdasar kebutuhan gizi harian remaja dan asupan makanan pada saat sarapan, pernyataan berikut yang benar adalah kita cek yang A adik-adik. Kebutuhan karbohidrat sudah tercukupi sehingga tidak perlu kandungan karbohidrat untuk makan siang dan makan malam. Cek dulu ya, karbohidrat itu ada pada makanan apa? Betul, nasi uduk gitu ya. Di sini nasi uduknya sekitar 100-150 gram. Itu sekitar 200-300 kilokalori. Kita lihat di sini, kebutuhan karbohidrat laki-laki itu adalah 340 gram. Berarti di sini karbohidratnya gimana? Masih kurang ya? Masih kurang. Kalau di sini dibilang tidak perlu lagi, ya ini salah. Jadi yang A salah dulu, kemudian kita cek yang B.
kebutuhan protein masih belum tercukupi, sehingga perlu asupan makanan dengan kandungan protein lebih dari 50 gram. Oke, kita cek protein. Nah, protein itu ada pada makanan apa, adik-adik? Ya, benar. Telur ayam balado dan juga tahu, gitu ya. Ini sekitar 50-100 gram. Kemudian tahunya itu 30-50 gram. Nah, padahal untuk protein, anak laki-laki itu hanya butuh 72 gram. Ya, di sini kalau sudah 100 gram lebih berarti ya. Berarti di sini pernyataan yang B ini juga salah, tuh ya. Karena proteinnya sudah lebih dari cukup. Ya, kemudian kita cek lagi ke yang C. Jumlah total kalori sarapan dengan kebutuhan kalori harian baru berkisar antara 16% sampai 28%. Kita lihat kalorinya, adik-adik sekarang. Ya, kita lihat kalorinya. Kalorinya anak laki-laki yang sudah dicantumkan di sini tadi, kita hitung dulu. Di sini kan ada batas bawah dan batas atasnya. Nah, yang bawah ini kita hitung semua dulu, adik-adik. Jadi untuk karbohidratnya nih ada 200, kemudian ayam baladonya 100, berarti 300, 340, 350, 350 tambah 60, 410 berarti. Berarti kalori yang didapatkan itu 410 sampai berapa? Sekarang kita cek yang atasnya. Atasnya itu ada 300, ini tadi ya. Kemudian tambah 200, 500 itu. 500, 580. Kemudian berarti 610. 610 ditambah 70 lagi 680. Ya, jadi untuk sarapan pagi ini sudah mencukupi sekitar 410 sampai 680 kilokalori. Nah, kita lihat lagi, padahal kalori yang diperlukan untuk anak laki-laki adalah 2475 kilokalori. Ya, ini kita jadikan persen berarti adik-adik. Ya, kita hitung yang batas atasnya dulu ini 410. Ya, cara menghitung persen kalorinya berarti gimana? Ya, tinggal kalori yang mau kita hitung itu ya tadi 410 dibagi dengan 2475, kemudian kita kalikan 100%. Ya, ini nanti kalau kalian cari ya, ini ketemunya adalah 16,56%. Nah, ini baru yang batas bawah. Sekarang yang batas atasnya tadi 680 kan totalnya. Nah, kita hitung lagi persen kalorinya berarti 680 dibagi 2475 dikali 100%. Oke, nanti kalau kalian hitung, ya ini nanti ketemunya adalah 27,47%. Nah, kita lihat lagi di pernyataan yang C tadi. Di sini kalorinya berkisar 16% sampai 28%. Ya, 16% betul ya, ini kita bulatkan. Ini juga kita bulatkan adik-adik menjadi 28%. Oke, berarti pernyataan yang C ini betul. Gitu adik-adik ya, kita lanjut lagi ke nomor 4. Nah, sudah lebih paham kan sekarang? Yuk, segera subscribe untuk selalu dapat notifikasi video terbaru. Dan jangan lupa juga like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Nah, di nomor 4 ini ada jarak planet dari matahari. Di sini sudah ada diagramnya ya. Merupakan jarak rata-rata planet dari matahari dalam tata surya. Oke, berdasarkan diagram tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah, kita cek dulu yang A ya adik-adik. Selisih antara jarak Saturnus ke matahari dengan Jupiter ke matahari adalah 653 juta kilometer. Kita lihat dulu Saturnus dan Jupiter. Di sini kita lihat Saturnus ya, jaraknya adalah 1,432 kali 10 pangkat 9. Kemudian Jupiternya 7,785 kali 10 pangkat 8. Ya, ini kalau kalian langsung selisihkan, kalian langsung kurangin, itu nggak boleh adik-adik. Kenapa? Karena di sini pangkatnya ini beda. Ya, jadi kalau kalian mau kurangin, pangkatnya harus disamain. Kalau mau pangkat 9, ya pangkat 9 semua. Kalau mau pangkat 8, juga harus pangkat 8 semua, kayak gitu. Ya, contoh. Kalau ini mau kita jadikan 10 pangkat 8, ya berarti kan harus di min 1. Artinya yang di sini harus dikalikan 10. Jadi nanti 14,32 dikali 10 pangkat 8. Jadinya begitu. Nah, nanti baru kamu kurangin dengan yang Jupiter ini boleh. 7,785 kali 10 pangkat 8. Ini nggak masalah, boleh. Nah, tapi
kebanyakan dari adik-adik itu masih bingung dengan cara yang seperti ini. Jadi, kalau kalian mau lebih mudah lagi, karena ini pangkatnya positif ya adik-adik, langsung kalian ubah aja. Jadi, 1,432 ini langsung kita kalikan 10 pangkat 9. Ya, kalian jalan ke kanan 9 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, tempat yang kosong ini kamu tambahin dengan angka 0 semuanya. Oke, sudah. Kemudian kita pisah-pisahkan dulu. Ya, jadi ini nanti 1, 4, 3, 2, 0-nya ada 6. Ya, kemudian yang bawah ini juga 7,785. Yang ini kali 10 pangkat 8. Kita jalan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini tinggal kalian tambahkan angka 0. Sudah, kita pisah-pisahkan lagi biar nanti mudah untuk menguranginya. Ya, nah ternyata kan besaran yang atas ini. Ya, jadi yang atas ini kita tulis dulu 1432. Kemudian ini nolnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian dikurangi 7, 7, 8, 5. Nolnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Udah, kita kurangin aja. 0, 0, 0, 0, 0, 5 gitu ya. Kemudian 3, 5, 6. Berarti 653.500.000 harusnya. Kalau kita lihat di sini, ini kan nggak ada 500 ribunya nih, berarti yang A salah. Gitu. Kemudian kita cek yang B. B ini selisih jarak Jupiter ke matahari dan Mars ke matahari. Kita lihat, tadi Jupiter kan sudah, berarti kita hitung yang Mars. Marsnya ini 2,28 kali 10 pangkat 8. Oke, kita jalan lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita tambahkan 0 dulu di sini. Kemudian kita pisah-pisahkan. Jadi 228 juta. Nah, kemudian kita kurangin. Ya, jadi ini kita pisahkan di sini 550 juta 500 ribu. Nah, ini nggak ada 500 ribunya lagi nih. Ya, salah lagi nih. Kemudian kita cek yang C. Selisih jarak Mars ke matahari dan bumi ke matahari adalah 78.400.000. Kita cek. Mars tadi sudah ya. Sekarang kita cek buminya. Buminya itu 10 pangkat 8. 1,496. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 0, 0, 0, 0, 0. Oke, ini kita pisahkan dulu. Kita selisihkan nih antara Mars dan bumi ya. Jadi berapa ini adik-adik? Ini di sini 78.400.000. Kita lihat di sini 78.400. Oke, ini yang C betul. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Gitu adik-adik untuk nomor 4. Kita lanjut lagi ke nomor 5 ya. Ya, diketahui persegi panjang ABCE dengan AD sama dengan BD. Titik D merupakan titik tengah dari CE. Kita cek dulu. AD itu ini ya. Yang ini AD. Ini sama dengan panjang BD. Nah, ini sama. Kemudian titik D yang di sini itu adalah tengah-tengah dari CE. Ya, yang ditanya adalah keliling segitiga ABD. Nanti kalau kita mau cari kelilingnya ya, kelilingnya itu gimana berarti? Ya, tinggal kita jumlahkan aja ini sisi-sisi yang di tepi-tepinya ini kita tinggal jumlahin aja. Ya, berarti nanti ada AD ya, ditambah DB, kemudian ditambah lagi BA. Nah, masalahnya adik-adik, DA atau DB-nya ini belum diketahui. Ya, jadi kita harus cari nih. Oke, kita cari dulu. Nah, sebelum kita cari AD dan DB-nya, di sini kalau kalian lihat, ada angka 3 akar 82. Ya, agar lebih memudahkan kita dalam menghitung, akar 32 ini kita sederhanakan dulu adik-adik. Oke, kita sederhanakan dulu jadi berapa ini? Berarti 3 kali akar 32 itu berapa? 16 kali 2 ya. Nah, sama dengan berarti berapa? 3 dikali akar 16. Ini kan bisa dikeluarin berapa? 4 ya. Akar 2. Jadi hasilnya adalah 12 akar 2. Ya, kayak gitu. Kemudian lebarnya ini juga kita sederhanakan lagi. 2 akar 18. Ya. Ini berarti bisa ditulis 2 akar 9 kali 2.
2 kali akar 9 berapa? 3. 3 akar 2. Jadi hasilnya adalah 6 akar 2. Ya, gitu adik-adik ya. Nah, sekarang kita mau nyari AD, panjang AD. AD itu dari sini ke sini. Nah, kita lihat aja segitiga ini. Segitiga AED ini ya. Ya, panjang AE ini sama dengan panjang BC kan? Jadi berapa? 6 akar 2. Kemudian panjang ED, karena ini D ini ada di tengah-tengahnya EC, ya berarti panjang EC ini adalah 6 akar 2. Gitu kan ya? Karena panjang dari A ke B ini tadi adalah 12 akar 2. Kan gitu. Ya. Nah, karena ini adalah segitiga siku-siku, berarti AD-nya kita bisa hitung dengan Pitagoras. AD kuadrat sama dengan 6 akar 2, jangan lupa dikuadratkan, ditambah 6 akar 2 kuadrat lagi. Oke, kita kuadratkan dulu adik-adik. 6 akar 2 kuadrat, 6 kali 6, 36 gitu ya. Akar 2 kali akar 2 adalah 2. Nah, kemudian ditambah sama ini 36 dikali 2. 36 kali 2 berapa? 72. Berarti 72 ditambah 72. Ini masih AD kuadrat. Berarti AD-nya berapa? AD kuadrat adalah 144. Kalau gitu AD-nya adalah akar 144. Berapa adik-adik? 12. Nah, berarti AD-nya ini 12. Otomatis BD ini juga 12. Nah, sudah bisa nih kita hitung kelilingnya sekarang. Kelilingnya AD dulu, AD tadi 12 ya. Kemudian ditambah DB juga 12. Ditambah BA, BA-nya tadi 12 akar 2. Ini kalau kita jumlahkan, hasilnya adalah 24 ditambah 12 akar 2. Nah, kita cek aja di sini. Yang di A ini bukan, salah. Yang di B ini juga bukan, salah. Kemudian kita cek yang C. Di C ini ada 12 dalam kurung 2 ditambah akar 2. Coba kita keluarkan dari kurung dulu ya. Jadi 12 kali 2 ini 24 ditambah kalikan lagi ke dalam berarti 12 akar 2. Nah, bentuk ini kan udah sama nih. Oh, berarti bentuk ini bisa ditulis dalam bentuk lain yaitu ini juga. Ya, jadi jawabannya adalah yang C. Gitu ya adik-adik untuk nomor 5. Kemudian kita ke nomor 6 sekarang. Sleman Souvenir menerima pesanan berupa tas kanvas. Setiap pekerja dalam 1 hari hanya mampu membuat 10 tas. Tabel berikut menunjukkan hubungan antara banyak pekerja dan waktu untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut. Kita langsung lanjut ke pernyataannya aja. Berdasarkan keterangan tersebut, pernyataan berikut yang benar adalah, kita cek dulu yang A. Dengan waktu pengerjaan selama 30 hari, banyak pekerja yang menyelesaikan pesanan P adalah sebanyak 5 orang. Oke, yang P. Ada di sini kan adik-adik ya. P orang itu bisa mengerjakan 30 hari. Kita tulis dulu. P orang ini mengerjakan dalam waktu 30 hari. Nah, sekarang kita bandingkan dengan yang ini adik-adik. 8 orang kan 15 hari ini diketahui. Kita taruh di sini. 8 orang itu 15 hari. Nah, kalau sudah, kita lihat. Ini perbandingan senilai atau berbalik nilai? Ya, kalau seperti ini berbalik nilai ya adik-adik. Nah, karena berbalik nilai, maka ini harus kita balik dulu. Biar lebih mudah ngitungnya ya. 15-nya kita taruh di atas, 30-nya kita taruh di bawah. Oke, setelah itu kita kalikan silang seperti biasa. Berarti 30P sama dengan 8 dikali 15. Berarti P-nya berapa? 4. Artinya 4 orang. Itu P-nya. Berarti ini salah, ya kan? Di situ kan 5 orang. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ke yang B. Dengan banyak pekerja 6 orang, waktu untuk menyelesaikan pekerjaan Q selama 24 hari. Kita cek lagi yang Q sekarang. Nah, yang Q ini gini, 6 orang sama dengan Q hari. Kita buat lagi, 6 orang sama dengan Q hari. Nah, kita bandingkan dengan yang 8 lagi, yang ini nih adik-adik. 8 orang itu 15 hari. Nah, karena ini juga perbandingan berbalik nilai, jangan lupa ini dibalik dulu. Berarti 15-nya di atas,
Q-nya yang di bawah baru kita kalikan silang. Jadi Q-nya adalah 20 hari. Kalau di sini 24 hari berarti salah lagi. Gitu ya. Kita lanjut lagi ke yang C sekarang. Waktu pengerjaan pesanan 12 hari, sebanyak pekerja yang menyelesaikan R itu adalah 12 orang. Sekarang kita cari R-nya, adik-adik. Oke, seperti tadi ya, berarti R orang sama dengan 12 hari. Nah, kita bandingkan dengan 8 lagi. 8 orang ini ada 15 hari. Ya, jangan lupa salah satunya kita harus balik dulu. Jadi 15-nya di atas, 12-nya di bawah, baru kita kalikan silang, 10. Nah, berarti R-nya ini harusnya 10 orang nih. Salah ya? Ya, jadi pasti nih jawabannya adalah yang D. Tapi kalau kalian kepingin mencari, bisa sih. Ya, yang D ini kita coba baca dulu. Banyak seluruh pesanan yang diterima adalah sebanyak 1.200 buah. Kita lihat aja, kita ambil aja yang P ini ada, Dek. P-nya tadi itu berapa orang? 4 orang ini ya P-nya. 4 orang, itu pengerjaannya 30 hari, padahal 1 hari itu hanya bisa membuat 10 tas. Ya, berarti tinggal 4 orang dikali 30 hari, ya, terus dikali lagi 10, karena 1 harinya itu bisa 10. Jadi, ketemunya berapa nih? 1.200. Ya, betul kan? Berarti ya, yang D ini tadi, 1.200 buah. Itu adik-adik untuk nomor 6. Lanjut lagi ke nomor 7. Kabar gembira buat kalian yang akan menghadapi ASPD SMP 2025. Sekarang kalian bisa belajar bersama dengan kakak setiap minggunya loh. Di hari Sabtu secara online lewat Zoom ya. Yuk segera daftar sekarang, gratis loh. Ikuti juga info kegerakan belajar bersama ini di grup WA ya. Untuk join grup, silahkan kalian klik link yang ada di deskripsi video ini. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 7. Di sini ada peta digital ya. Dan di sini sudah ada map-nya juga. Kemudian kita langsung ke pernyataannya dulu aja. Berdasarkan gambar tersebut, perhatikan pernyataan berikut. Nomor 1 dulu, dengan perkiraan jarak dan waktu tempuh tersebut, kecepatan rata-rata sepeda motor. Nah, berarti kita hitung kecepatannya adik-adik. Ya, kecepatan itu apa rumusnya? Iya, kecepatan itu jarak dibagi dengan waktu kan. Nah, kita langsung hitung aja. Jaraknya berapa? Di sini sudah ada 36 km. Kemudian dibagi waktunya 48 menit. Hati-hati adik-adik, berhenti sejenak, kemudian kalian cek lagi. Hah? Di sini kecepatan rata-ratanya harus kilometer per jam. Kan begitu? Nah, berarti di sini harus kita jadikan jam. Karena ini tadi kan masih menit nih ya. Berarti kita harus kalikan 60. Nah, gitu adik-adik. Langsung ini kita hitung. Dibagi 6 aja ya. Dibagi 6, 6. Dibagi 6, 8. Itu kemudian kita bagi 2, ini 4, dibagi 2 lagi berapa? 3. 4 dengan 60 itu 15. Jadi 3 kali 15 berapa? 45. Ya, jadi kecepatannya 45 km per jam ini benar. Nomor 1 oke. Cek lagi ke nomor 2. Melalui jalur yang sama sesuai aplikasi, kakak dan teman-temannya hanya perlu waktu 40 menit. Jika kecepatan rata-ratanya adalah 54 km per jam. Sekarang dengan cara yang sama kita tinggal ubah apanya? Iya, tinggal ubah waktunya. Kita coba lagi. Berarti kecepatan sama dengan jaraknya tadi 36 ya. Kemudian dibagi waktunya tadi berapa? 40 menit. 40 menit jangan lupa jadikan jam. 9 kali 6, 54. Jadi hasilnya 54 km per jam. Oke, betul juga ini nomor 2. Sudah ketemu adik-adik, jadi jawabnya adalah 1 dan 2. Gitu ya, untuk nomor 7. Kemudian kita lanjut lagi ke nomor 8. Tabel berikut menunjukkan banyaknya persegi pada setiap pola. Kita langsung cek dulu di pernyataannya aja. Berdasarkan tabel tersebut, perhatikan pernyataan berikut. Kita cek dulu di nomor 1. Banyak seluruh persegi pada pola ke-8 adalah 81. Coba kita lihat adik-adik. Banyak seluruh persegi. Jadi kita lihatnya yang di sebelah sini ya. Banyak seluruh persegi. Pola pertama ini ada 9, kemudian pola kedua ini 16, pola ketiga 25, pola keempat 36. Kalau kita lihat adik-adik ya, di sini polanya ini adalah bilangan kuadrat ya. 9 itu adalah 3 kuadrat, kemudian 16 itu 4 kuadrat, ini 5 kuadrat, ini 6 kuadrat. Ya,
kita coba lihat berarti kalau pola ke-8 berapa? Ya pola ke-5 ini berarti berapa? 7 kuadrat. Kemudian pola ke-6 8 kuadrat. Pola ke-7 9 kuadrat. Pola ke-8 itu 10 kuadrat berarti berapa? 100. Jadi nomor 1 salah gitu ya. Kita lanjut lagi ke nomor 2. Pada pola ke-8 perbandingan banyak persegi warna putih dan biru adalah 1:2. Ya, kita cek dulu adik-adik, banyak persegi putih. Di sini ya pada pola pertama itu 4. Kemudian pola kedua itu 8, pola ketiga ini 12, pola keempat 16. Kalau kita cari ya, di sini selisihnya 4 ya adik-adik. Jadi tambah 4, tambah 4, tambah 4. Nah, kita lanjutkan manual aja biar mudah ya adik-adik. 16 kita tambah 4 lagi berarti berapa? 20. Kemudian pola ke-6-nya tambah 4 lagi 24. Pola ke-7 kita tambah 4 lagi berarti berapa? 28. Kemudian kita tambah 4 lagi berarti 32. Ya, ini persegi putih. 32 ya di pola ke-8. Kemudian banyak persegi biru, kita lihat. 5, 8, 13, 20. Nah, kalau ini ditambah berapa? Kita coba cek. Ini tambah 3, kemudian tambah 5, kemudian tambah 7 gitu ya. Berarti pola ke-5-nya kita tambahkan berapa? 9 ya. Jadi 29, kemudian kita tambah lagi 11 gitu ya. 40 gitu ya. Kemudian kita tambah lagi berapa? 13 ya. 13 itu berarti 53 itu. Kemudian kita tambah lagi 15. Berarti 68. Nah, kemudian kita bandingkan banyak persegi putih dan biru. Tadi putihnya 32 ya, berarti 32 banding 68. Kita sederhanakan adik-adik, kita bagi 4 aja nih ya. Dibagi 4, 8, kemudian 68 dibagi 4 berapa? 17. Jadi 8 banding 17, berarti kalau ini 1:2, salah juga, jadi nomor 2 salah. Nah, karena 1 dan 2 salah, berarti 3 dan 4 ini sudah pasti benar. Gitu ya adik-adik ya. Kita lanjut lagi adik-adik ke nomor 9 ya, di sini ada strobe lights ya. Pesawat memiliki lampu strop di bagian sayapnya yang berkelap-kelip saat malam hari sebagai penanda adanya pesawat. Lampu strop menyala dan mati secara bergantian sehingga membentuk suatu pola seperti yang terlihat pada diagram berikut. Ya, di sini ada keterangannya ya, saat mati dan menyala, kemudian di sini ada detik keberapanya. Lampu strop akan menyala selama 2 detik dan mati selama 1 detik. Pola ini akan selalu sama pada detik-detik berikutnya. Kemudian, sebuah pesawat berada di angkasa pada malam hari. Lampu strop berkelap-kelip sesuai dengan pola. Jika pesawat tersebut terbang selama 62 detik, maka lampu strop menyala selama berapa detik? Oke, kita cek dulu adik-adik. Ya, di sini detik pertama menyala, kemudian pas akhir detik ketiga ini dia mati. Kemudian menyala lagi, detik ke-6 mati. Jadi kalau kita lihat nih ya, kita amatin setiap kelipatan 3, di akhir kelipatan 3 ini lampunya mati. Nah, ini berarti detik ke-15 kan gitu ya. Nah, jadi di setiap kelipatan 3 ini kita buat aja ini satu paket adik-adik. Ya, jadi satu paket itu kita buat ada 2 kali menyala dan 1 kali dia mati. Ya, ini lagi nih, satu paket lagi gitu ya. Nah, jadi di sini kalau ada 62 detik nih, 62 kita bagi 3 aja. Kalau 62 kita bagi 3 ini ketemunya 20 ya. 20 masih ada sisa 2. Ini berarti kita bisa tuliskan ini 20, ini 20 paket. Nah, satu paket tadi itu 2 kali menyala dan 1 kali mati. Kalau ada 20 paket, ini berarti ada 2 kali 20 kali menyala ya. Jadi 40 kali menyala. 40 kali menyala dan 1 kali 20 kan. Ini berarti 20 kali mati dia. Ya, ditambah sisanya 2. 2 ini hanya 2 kali menyala aja. Jadi ini nggak sampai 1 paket. Ya toh? Dia cuma 2 kali menyala. Jadi total menyalanya, ini di sini kan yang ditanya cuma menyalanya. Itu berarti 40 ditambah 2. 40 ditambah 2 itu adalah 42. Jadi 42 detik.
Gitu ya adik-adik. Ini untuk nomor 9. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 10. Di sini ada kewirausahaan ya. Tema kewirausahaan dalam P5, semua siswa kelas 9 diharap membuat konsep dan ide kreatif dalam berwirausaha. Oke, kita coba langsung ke brosurnya aja. Di sini adik-adik. Salah satu kelompok membuat produk mochi dengan nama Mocha Mochi seperti brosur berikut. Ya, di sini ada brosur ya. Dari brosur ini kita mendapatkan informasi bahwa harganya adalah 15.000 ya, ada di sini. Dan isinya berapa? Ini satu paket, isinya ini ada 6. Ya, di sini dibilang gini, kelompok tersebut melaporkan biaya pembelian bahan-bahan untuk membuat mochi sebesar 250.000. Jadi, biaya pembelian ini bisa dibilang ini modalnya, modal awal adik-adik. Ya, jadi kelompok ini mengeluarkan modal awal itu sebesar 250.000 gitu ya. Nah, mochi dijual per paket. Mochi dijual per paket yang berisi 6 biji dengan berbagai varian isi seperti pada brosur. Sedangkan jika dijual di luar paket, harganya 3.000 setiap satu mochi. Nah, kelompok tersebut berhasil menjual 14 paket mochi dan 50 biji mochi di luar paket. Berdasar keterangan tersebut, perhatikan pernyataan berikut. Kita cek dulu di nomor 1 ya adik-adik. Jumlah seluruh pendapatan dari harga penjualan adalah sebanyak 350.000. Kita cek dulu jumlah seluruh pendapatannya. Tadi kan mereka berhasil menjual 14 paket. Padahal satu paket harganya berapa? Di sini di brosurnya ada harganya 15.000. Ya, berarti 14. Ya, ini kita kalikan 15.000 dulu. Yang 14 dikali 15.000 ini ketemunya adalah 210.000. Ini untuk paketnya. Kemudian mereka juga berhasil menjual 50 biji mochi di luar paket. Nah, 50 biji ini harganya di luar paket. Tadi kalau di luar paket harganya 3.000 untuk satu mochi. Kalau 50 mochi berarti 50 dikali 3.000. Jadi di sini dapatnya 150.000. Ya. Jadi total pendapatan mereka semuanya berapa? 360.000. Jadi di sini kalau dibilang 350 salah ya. Untuk nomor 1 salah. Nah, kalian lihat di pernyataannya adik-adik, berarti kalau nomor 1 salah, artinya nomor 4 ini benar. Ya, jadi nomor 4 ini sudah nggak usah dicari, nomor 4 benar. Kemudian kita cek ke nomor 2. Besar keuntungan yang diperoleh kelompok tersebut adalah 110.000. Nah, kita cek keuntungannya berapa. Tadi modal awal yang mereka keluarkan berapa? 250.000. Ya, berarti keuntungannya ini adalah jumlah uang yang mereka terima ya, 360.000. Kita kurangi dengan modal awalnya 250.000. Hasilnya berapa? 110.000. Berarti keuntungannya betul ini 110.000, nomor 2 betul. Jadi jawabnya adalah 2 dan 4, itu yang C. Nah, udah 10 nomor selesai kita kerjakan. Kita lanjutkan lagi di video pembahasan bagian kedua ya adik-adik. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian